Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, karena di dalam hadiratnya ada kekuatan, sukacita dan penghiburan yang sejati yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita menyembah Dia. Agung dan mulialah namamu Tuhan. Sempurnalah perbuatan tanganmu.
Tuhan Yesus, keselamatan dalam hidup kami. Keselamatanku, Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajar Kau Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajar Kau Tuhan, sungguh Engkau mulia. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Engkau memimpin Tuhan jalannya ibadah kami dari awal hingga sampai akhirnya nanti. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Biarlah kuasa dari Roh Kudus Tuhan menyertai ibadah kami Tuhan sampai dengan selesainya nanti. Terima kasih Bapa di surga, biarlah pujian kami juga boleh mengungkapkan akan hati Engkau ya Bapa. Terpujilah akan nama-Mu, kami sudah berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita yang telah ditebus oleh darahnya, mari kita mengangkat pujian yang terbaik di hadapannya. Dengan penuh sukacita kita akan menyembah Dia. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat
Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita lebih dalam lagi untuk masuk ke hadirat-Nya, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kami mau mengiring Engkau Tuhan seumur hidup kami. Biarlah pikiran, kehendak sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringku seumur hidup
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami mengucap syukur setiap waktu kami melihat kehidupan kami Engkau pelihara begitu rupa. Kami bersyukur jika Engkau bentuk kami menjadi bejana untuk diisi dengan harta yang daripada Engkau, kebijaksanaan, kemurahan, dan untuk setiap apa yang Engkau tabur dalam hidup kami. Kami rindu untuk Engkau sendiri yang boleh menikmati hasil tuaian itu berupa kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan sendiri. Pagi hari ini kami rindu untuk belajar firman Tuhan, perlengkapi hamba-Mu, pimpin untuk setiap kami, buka untuk setiap hati kami, pikiran kami, ada kekuatan Roh Kudus yang mengubahkan, untuk melihat dan juga untuk menolong kami melakukan apa yang menjadi komitmen dan ketaatan kami di hadapan Tuhan. Berikan kami kerendahan hati Tuhan untuk merasakan kekuatan firman Tuhan yang menjamah setiap hati kami. Kami percaya kami yang beribadah, baik onsite ataupun online saat ini, Engkau melihat setiap isi hati kami untuk mencari Engkau Tuhan. Kami percaya pandemik akan berlalu menurut ketetapan-Mu, dan ke dalam kedaulatan tangan-Mu Tuhan kami menyerahkan hidup kami. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Di nama Tuhan ada damai sejahtera untuk setiap kita. Musim yang masih belum menentu, tapi kita bersyukur ada beberapa berita baik yang sudah kita terima, sudah kita lihat di media. Vaksin, ada beberapa di antara kita juga sudah mendapatkan vaksin karena termasuk tenaga kesehatan. Kita bersyukur Tuhan sendiri akan pakai untuk setiap tenaga medis, juga akan menolong untuk setiap orang-orang yang terjangkit ataupun sedang dalam pemulihan dalam COVID ini sendiri. Dia sendiri akan terus menolong kita untuk bisa bertahan hingga pada akhirnya kembali seperti semula. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Temanya masih sama ya, karakteristik ilahi. Berbicara tentang karakter, berbicara tentang watak. Kalau di beberapa minggu yang lalu dari PDM Soeharto mengatakan watuk bisa diobati, watak dibawa sampai mati. Terus dari Bapak Sopan Manuro mengatakan ada gaya hidup ilahi atau gaya hidup lifestyle ilahi sendiri untuk kita terapkan. Kita percaya untuk setiap minggu, dari minggu ke minggu kita diperlengkapi untuk semakin belajar dan menerapkan karakteristik ilahi ini. Tapi untuk kali ini izinkan saya untuk membawakan satu subtema tentang pencitraan dalam kekristenan atau dalam hidup orang Kristen. Topik yang mungkin sedikit unik karena pencitraan ini sendiri beberapa waktu ini mengalami pergeseran makna. Kalau dulu waktu kita belajar bahasa Indonesia, pencitraan ini adalah sebuah penangkapan indera untuk menggambarkan sesuatu. Kalau di karya sastra ada pencitraan tentang puisi dan segala macam. Tapi kalau beberapa waktu ini pergeseran pencitraan ini lebih ke konotasinya sedikit negatif. Seperti kalau kita tahu ada politikus untuk membuat kita tertarik. Politikus ingin membuat kita terpesona dengan kinerja mereka melakukan sebuah pencitraan. Datang ke gang-gang sempit, memberikan bantuan, atau mungkin ketika mendengarkan, oh ada di sini ada daerah slum atau daerah kumuh, coba ke sana, kita kasih sebuah branding, sebuah label supaya politikus ini terlihat seperti orang yang sangat care atau peduli dengan rakyatnya. Sehingga
ada sebuah skema yang dibuat dari tim suksesnya untuk memperlihatkan, oh sosok ini sosok yang merakyat, sosok ini sosok yang berwibawa, yang peduli dengan rakyatnya. Nah, itu sendiri mengalami pergeseran seperti itu. Nah, dalam kekristenan pun kita tahu bahwa tidak sedikit di antara kita yang pernah kecewa atau pernah mengalami yang namanya rasa tidak nyaman bertemu dengan sesama saudara seiman ketika melihat hidupnya, loh katanya seperti ini, kok malah tidak menunjukkan sifat kekristenan atau karakteristik ilahi ini sendiri. Akhirnya ada kekecewaan. Nah, beberapa di antara kita ada yang menceletuk, wah kalau di mimbar ini masih di pencitraan dan segala macam. Nah, kita mau bahas dari pencitraan ini sendiri menurut pandangan Kristen sendiri. Pencitraan ini adalah sebuah usaha atau upaya untuk menunjukkan gambar diri. Jadi ada sebuah bentuk kesadaran untuk membuat sebuah gambaran dilihat oleh orang lain supaya nampak seperti itu. Semula tidak berkonotasi negatif, semula baik untuk menggambarkan sesuatu. Kita mau terlihat rapi, maka kita dandan yang rapi, itu juga pencitraan, bukan sebuah konotasi negatif. Mau dilihat orang baik, ganteng, ya saya potong rambut ya kan, mau tugas saya potong rambut, kemarin gondrong sekali. Orang biar lihat, wah rapi ini, bagus. Nah, tidak ada yang salah dengan sebuah pencitraan di tempat ini. Mau kelihatan rapi pakai baju rapi, mau dicium orang lain atau dilihat baunya dengan nyaman, oh pakai minyak wangi, itu tidak ada masalah. Tapi pergeseran pencitraan ini kembali, apakah ini adalah sebuah kepura-puraan ataukah ini sebuah upaya sungguh-sungguh untuk menjadi serupa dengan Kristus? Kalau hanya terlihat ingin di luarnya saja, terlihat ngeroh atau rohani, manusia mungkin bisa ditipu dengan sebuah penampilan atau performansi. Tapi Tuhan ini sendiri bukan pribadi yang bisa ditipu. Karena hati ini Dia tahu. Oleh karena itu, kecenderungan hidup manusia dan hati manusia ini seringkali mudah disamarkan dengan keadaan. Mau berangkat pelayanan, ternyata di jalan kalau beberapa waktu Bapak Gembala mengatakan, wah ada orang yang naik mobilnya sembarangan, rasa hati ini ingin emosi. Tapi kita harus belajar untuk mengendalikannya. Nah, kita mengendalikan kemarahan, kita mengendalikan emosi kita, semata-mata karena kita rindu untuk menyikapi karakter Kristus atau karakter Kristen dalam hidup kita supaya terjadi, atau hanya untuk menutupi bahwa diri kita ini punya label. Oh saya ini seorang hamba Tuhan, oh saya ini seorang pelayan, saya ini adalah seorang abdi masyarakat, saya harus bersikap dengan ini. Adakah sebuah keterpaksaan atau ini memang sebuah upaya menjadi seperti karakteristik ilahi ini? Ingin terlihat alim, ingin terlihat baik, ingin terlihat soleh, ingin jadi orang yang saleh, seakan-akan menunjukkan pada dunia bahwa ya ini, saya ingin menggambarkan diri saya sebagai orang yang terlihat baik. Nah ini sendiri adalah sebuah penyakit dari puluhan ribu tahun yang lalu, bahwa kehidupan manusia seringkali diintai dengan pencitraan ini sendiri dalam artian negatif. Kita sering terjebak dengan seperti itu. Yang mahasiswa juga ada yang beberapa berpikiran, saya ingin jadi ketua OSIS supaya saya dapat popularitas. Tapi jika ditanya motivasinya apa? Untuk mengembangkan diri, untuk menjadi seorang pemimpin, melatih kepemimpinan. Tapi pada akhirnya ketika dia masuk dalam sebuah organisasi di kemahasiswaannya hanya untuk ajang tampil, hanya untuk sesuatu hal yang membuat orang lain terkesan. Nah, hal ini sendiri mengintai dalam kehidupan kekristenan supaya kita ini dijatuhkan, kita terintimidasi dari pekerjaan iblis ini untuk membuat kita semakin kehilangan jati diri kita. Sehingga dari waktu-waktu para hamba Tuhan mengingatkan, kamu ini adalah gambar dari Allah sendiri. Kamu ini adalah representasi. Kamu ini adalah Allah yang dilihat oleh orang yang tidak mengenal Allah. Kamu ini adalah Alkitab yang paling nyata untuk dibaca orang yang tidak membaca Alkitab kita. Hari demi hari kita diingatkan untuk hal seperti itu oleh hamba-hamba Tuhan. Nah, masihkah kita terjebak untuk menunjukkan kesalehan kita hanya untuk sebuah label, untuk dilihat orang lain? Sepandai-pandainya manusia dikelabui, Tuhan mengenal hati. Mari kita buka di Matius 6 ayat 1.
Di Perjanjian Baru, Matius 6 ayat 1, ada beberapa ayat yang saya kutip dari perbincangan Tuhan Yesus dengan para ahli Taurat dan orang Farisi. Matius 6 ayat 1 saya bacakan, ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Kita lanjut, lompat ke Matius 23, ayat 27 dan 28. Matius 23, ayat 27 dan 28. Saya bacakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang yang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikianlah juga kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Nah, ironisnya dalam waktu kita mengikut Tuhan, ada sebuah refleksi diri untuk terus kita renungkan dalam hidup kita. Selama ini kita mau mengerjakan apa yang Tuhan mau semata-mata karena kerinduan kita sebagai penyembahan kita, atau karena sebuah label. Seringkali saya menghadapi dilematika seperti itu. Mengerjakan sesuatu karena ini sebuah tanggung jawab, atau karena sebuah kasih pada Tuhan. Ibu-ibu yang melayani di rumah, sedang membuatkan masakan kepada anak dan juga suaminya, mengerjakan hal itu semata-mata karena tanggung jawab tugas, atau karena sebuah kasih. Hal yang samar-samar seperti ini yang terkadang sekali lagi mengintimidasi kita. Ya, saya melakukan ini karena kewajiban, karena keharusan. Nah, Tuhan mau ubah pola pikir yang seperti ini untuk menjadi sebuah gaya hidup, bahwa mengasihi akan menunjukkan sebuah tindakan kasih, sehingga orang yang memasak dengan kasih, melayani keluarganya dengan kasih, akan berbuah kebajikan atau kasih yang lain. Ada beberapa di antara kita kecewa karena kita melakukan sesuatu tapi tidak mendapatkan apa yang menjadi feedback atau imbalannya. Sering sekali. Sehingga beberapa orang tua mengatakan, wah, kamu sudah tak sekolah ke dur-dur, kamu sudah saya berikan fasilitas terbaik, ini harganya mahal loh, harus kamu gunakan dengan baik. Nah, perkataan-perkataan seperti itu terkadang tanpa kita sadari ada muatan-muatan nilai-nilai yang tidak membuat kita semakin menunjukkan kasih, sehingga ada luka tersendiri yang ditorehkan dari perkataan-perkataan yang tidak membangun. Nah, hari ini mari kita belajar sebuah teguran keras dari Tuhan Yesus sendiri kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka bukan orang yang tidak mengenal Taurat atau mengenal firman. Mereka belajar begitu rupa, mereka mengerjakan begitu rupa. Bahkan beberapa ayat mengatakan mereka berdoa dengan doa yang panjang-panjang di depan gang atau di depan jalan. Akhirnya Tuhan Yesus menegur. Esensinya bukan sebuah kegiatan yang dikerjakan, tapi Tuhan ingin menilik untuk setiap hati kita ini yang untuk ditunjukkan sebagai respon kasih. Ayat ini berisi kecaman keras untuk sebuah kemunafikan. Maka untuk ayat tadi kita mengatakan ada sebuah pencitraan, ada sebuah gambaran, ada sebuah upaya untuk menunjukkan. Nah, kalau dikatakan di sini padanan katanya adalah sebuah kemunafikan. Ada sesuatu hal yang sebenarnya bukan mereka banget tapi mereka kerjakan. Adalah sebuah kemunafikan. Yesus dengan tegas menentang hal ini. Yesus membongkar kemunafikan mereka dan mengingatkan bahwa apa yang penting sebenarnya jauh lebih besar dari pembentukan citra di mata orang, yaitu adalah pandangan Tuhan terhadap kita. Kita terlalu sibuk membuat sebuah reputasi. Reputasi kita kejar supaya orang lain mengakui. Sehingga kita lupa bahwa ada citra diri Allah atau karakteristik ilahi yang sudah ditanamkan untuk setiap kita yang menerima Kristus untuk terus diusahakan, untuk terus dikerjakan ketaatannya, supaya makin hari makin serupa. Kita lupakan. Karena hidup kita habis hanya untuk menyenangkan orang lain. Dan Tuhan menegur, apa yang kamu usahakan untuk di mata orang itu tidak sepenuhnya benar. Karena Tuhan ini sendiri ingin memperbaiki. Yang ada di dalam ini lebih penting. Kalau tadi dikatakan, kamu seperti kuburan, bagus, didesain dengan luar biasa, putih, bersih, tapi dalamnya tulang belulang. Mata ini penuh tipu muslihat.
Apa yang di depan mata terkadang menipu kita. Banyak orang dengan hati kotor itu malah memberikan sebuah tontonan di mana ketika kita mempercayakan sebuah amanah kepada mereka, para wakil rakyat yang kita lihat kemarin, ternyata mereka korupsi, ternyata mereka tidak bisa mengemban tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Nah, ini jadi teguran untuk kita. Semakin banyak kita disorot, semakin ada sebuah beban di mana kita harus memang menunjukkan yang baik, bukan karena kepura-puraan, tapi karena itu adalah gaya hidup Kristiani kita. Melihat asal kata dari kemunafikan atau sebuah pencitraan ini digolongkan dari pilihan kata hipokrit atau bersandiwara. Jadi orang-orang zaman dahulu itu sudah pandai menggunakan topeng-topeng untuk memerankan atau melakukan penokohan atau perwatakan. Kalau kita lihat sinetron akhir-akhir ini booming, mereka melakukan sebuah lakon atau peran yang bukan diri mereka. Itu bersandiwara. Nah, kemunafikan juga adalah sebuah sandiwara yang paling terkenal di dalam hidup ini. Sedangkan karakteristik ilahi ini menuntut sebuah genuine atau keaslian. Nah, pagi hari ini kita mau belajar untuk menghindari sebuah sandiwara dalam kehidupan kita yang melelahkan. Kita butuh sebuah keaslian. Saya kadang ketika membaca firman Tuhan, kalau lihat di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus kalau menegur ahli Taurat dan imam orang-orang Farisi itu sangat-sangat, kalau saya mengatakan bahasanya sengak ya. Sebuah kata-kata yang keras. Kalau dengan seorang pelacur dengan lembutnya, kalau tidak ada yang berdosa boleh lempar batu dulu dan segala macam. Dengan kasih, dengan tunjukkan. Tapi dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sering kalinya ada sebuah kecaman yang keras. Karena apa? Saya melihat merenungkan, karena ya kembali lagi Tuhan Yesus adalah Tuhan. Ketika bertemu dengan orang bisa lihat isi hatinya seperti apa. Dan ahli Taurat pun mengikuti dia kemana saja untuk mencari celahnya. Dan Tuhan tahu. Tuhan tetap melayani orang-orang seperti itu. Ditegur iya, dikasihi pasti. Nah, ini semua juga berlaku untuk kita. Kita yang datang masuk ke ruang ibadah ini, ada sebuah agenda pribadi tidak? Yang kita ingin tawarkan kepada Tuhan. Di luar sana banyak yang datang ibadah karena sebuah kewajiban dan rutinitas. Karena orang tuanya Kristen, saya Kristen. Saya tapi belum menemukan asiknya Kristen seperti apa. Ya udahlah, daripada di rumah ribut, saya datang ke gereja. Ada agenda-agenda seperti ini. Atau bahkan yang muda-mudi ajang cari perjodohan. Apakah salah? Terus ada anggapan, ya lebih baik di gereja Thomas daripada di luar sana berbuat yang tidak baik atau menghabiskan waktu di luar sana, lebih baik ke gereja daripada tidak. Nah, anggapan-anggapan ini sendiri yang harus kita murnikan kembali, kita kembalikan ke sebuah kasih mula-mula, bahwa kalau yang semula sudah masuk ke ruang ibadah dan ke gereja, itu sudah jadi poin plus. Hari-hari demi hari kita akan disempurnakan dengan pengertian yang baru. Yang dulunya datang ke gereja karena diminta sama orang tua, sekarang sudah mulai timbul kasihnya kepada Tuhan. Ada pemurnian karakter. Dulu yang semula datang ke gereja karena ingin mencari pasangan, jadi tahu bahwa hasrat terdalam umat manusia ini adalah mencari Tuhan. Nah, proses pembentukan ini akan terjadi, karakteristik ilahi akan turun kalau kita mau diproses. Bukan malah tiba-tiba, ya wis lah, tiwas ditegur gitu, mending enggak ke gereja sekalian. Kalau kata Pak Ose, rak gerejonan meneh. Nah, ini sendiri, sebuah watak ini sendiri yang harus kita matikan, di mana pembentukan karakteristik ilahi ini akan muncul dan akan kembali untuk menunjukkan sebuah ciri khas kekristenan adalah dengan cara tadi, proses hidup yang terus berkelangsungan. Semula waktu masih kecil taunya kalau mencuri adalah mencuri mangga. Sampai ke bangku SMA dia tahu kalau mencuri nilai juga termasuk pencurian. Ada sebuah pertumbuhan proses berpikir kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau sudah dewasa tahu bahwa memalsukan data juga termasuk pencurian. Nah, oleh karena itu kalau kita masih bertahan di tempat ini di proses Tuhan, itu karena Tuhan punya acara dengan kita untuk semakin memperkaya kita dan memoles kita menjadi sebuah masterpiece untuk menunjukkan siapa Kristus dalam hidup kita. Jangan heran ketika ada orang
diberkati Tuhan luar biasa. Ada sebuah promosi yang luar biasa dari Tuhan untuk ditunjukkan. Ini anakku, aku bawa dia sesuai dengan kehendak dan talenta yang kuberikan. Nah, untuk mempersiapkan sebuah gebrakan besar dalam kehidupan anak Tuhan, untuk ada promosi dari Tuhan, itu butuh yang namanya karakter. Karakter yang akan membuat kita bertahan untuk tetap ada di puncak. Talenta membuat kita naik ke atas, tapi yang membuat kita tetap ada di atas itu adalah karakter. Banyak orang yang karbitan, naik sebentar, jatuhnya cepat juga. Nah, oleh karena itu sebelum kita dipersiapkan untuk hal yang besar, kita mau dipersiapkan untuk memiliki karakter Kristus. Sehingga ketika Tuhan punya acara yang besar dalam hidup kita, ada sebuah kegigihan hati untuk bisa mengerjakan hal itu. Seorang pembicara besar tidak akan pernah memulai karirnya sebagai seorang pembicara jika tidak memulai dari berbicara dengan 1-2 orang. Tuhan pakai seorang pengusaha dari kecil, dari nol, harus belajar tentang masalah ketelitian, masalah hemat, masalah kecerdasan, kebijaksanaan. Sehingga dari turunan keturunannya dia bisa mempertahankan bisnis itu. Karena ada sebuah karakter. Seyogyanya kita belajar tentang hal ini. Ingin naik di dalam Tuhan, ingin mendapatkan sebuah promosi dari Tuhan, persiapkan karakter yang tepat untuk menerima hal itu. Jahatnya hati manusia adalah ketika ada orang lain dipromosikan, hati ini rasanya tidak nyaman. Wah, kok iso ya? Tapi mungkin tidak dikatakan, tapi hati ini bergejolak. Padahal gitu-gitu aja. Nah, kita tidak ada yang tahu. Hati manusia itu diperhitungkan. Untuk setiap penyembahan yang kita lantunkan dengan kesungguhan dan dengan praktek hidup kita, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Respon yang tepat untuk setiap teguran, untuk setiap hal yang memurnikan karakter, itu akan membuahkan sebuah karakter itu sendiri. Orang dikatakan berwatak ini karena ada pengulangan, karena ada sebuah repetisi, pengulangan berkali-kali sebuah perilaku. Orang dikatakan rajin, karena apa? Mengulangi kerajinannya dengan cara datang tepat waktu, menyediakan waktu tidak tergesa-gesa, sehingga itu menjadi sebuah pola, itu menjadi sebuah gaya hidup. Sehingga orang akan melihat, oh orang ini adalah orang yang rajin. Seorang pemarah, nah pemarah ini adalah sebuah repetisi atau pengulangan, sebuah emosi marah berulang-ulang, sehingga orang akan mengecap atau akan melabel orang itu, ini pemarah. Nah, karakteristik ilahi ini bisa kita dapatkan kalau ada sebuah pengulangan dan pembiasaan, sebuah kesadaran untuk melihat bahwa kalau Tuhan mengajarkan aku minggu lalu tentang bagaimana bergantung dengan Tuhan, bagaimana menjadi seorang anak yang berkenan di hadapan Tuhan, lakukan itu dengan setia. Yang semula tidak memiliki karakter seperti itu kalau diproses oleh Tuhan, lama-kelamaan pasti akan mengalami sebuah pembentukan karakter yang luar biasa. Yang dibutuhkan adalah tadi, respon yang tepat. Ada sebuah kasih yang kembali diinginkan untuk Tuhan sendiri melihat. Apakah gereja cari berkat salah? Ya, tidak salah. Berkat dari Tuhan memang harus kita minta. Tuhan sendiri mengatakan, ya mintalah. Tapi jika kita melulu kehidupan kekristenan kita tentang meminta, kita akan sulit mendengar apa yang menjadi perintah Dia. Dan beberapa di antara orang Kristen dengan pencitraan yang tadi tenggelam, sehingga lama-kelamaan dia nyaman. Dari awalnya berpura-pura, kebohongan itu menjadi melekat dengan sebuah karakter dia sendiri. Dan mari hari ini kita semua belajar untuk membuka hati dan melembutkan hati kita. Adakah kepura-puraan yang memang harus kita singkirkan dan kita selesaikan di hadapan Tuhan? Maju untuk beberapa hamba Tuhan yang mengatakan, oh membawakan firman ini adalah hal yang berat. Iya, sangat berat. Karena ada sebuah pertanggungjawaban untuk bisa dinilai, direnungkan untuk setiap kita bisa menunjukkan karakter Kristus. Untuk mendapatkan karakteristik ilahi ini, pagi hari ini kita berkomitmen, berhenti berpura-pura. Tuhan mau kita menjadi orang yang baik, bukan orang yang terlihat baik. Ini perbedaan yang mendasar. Tuhan ingin kita menjadi orang yang kaya, bukan menjadi orang yang terlihat kaya. Kaya akan apa? Kaya akan sebuah kasihnya Tuhan, merasakan kepenuhan dari Tuhan.
Tuhan tidak ingin kita terlihat rohani, tapi Tuhan ingin kita terlihat mengasihi Dia sungguh-sungguh. Untuk menutup, ada 2 hal yang bisa kita kerjakan secara praktis supaya kita berhenti berpura-pura. Karena saya pernah belajar psikologi, sebuah akar dari kepura-puraan itu adalah egois. Orang yang ingin melihat, mempertontonkan atau menunjukkan sesuatu hal yang bukan dari dirinya itu karena dia ingin diterima. Nah, keegoisan ini harus selesaikan. Kenapa orang munafik seakan-akan ingin menjadi seorang yang dilihat? Kan tadi ada sebuah ruang dalam dirinya untuk mempertontonkan dirinya. Caranya praktis gimana? Kita orang Kristen, kita orang yang dipanggil dari gelap kepada terang, itu untuk mempertontonkan Yesus, bukan untuk mempertontonkan diri kita. Bagaimana seorang dikatakan seorang Kristiani yang baik? Setiap hari dia mempertunjukkan Kristus dalam hidupnya. Mari kita buka di ayat Efesus 4 ayat 22 sebagai 2 ayat terakhir. Efesus 4 ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Yang pertama, menanggalkan manusia lama di ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi poin pertama yang bisa kita kerjakan untuk berhenti berpura-pura adalah menanggalkan manusia lama dan memakai manusia baru. Ada sebuah usaha yang sadar untuk meninggalkannya. Beberapa orang mengatakan, biar Roh Kudus yang mengubah saya. Roh Kudus pasti mengubah. Tapi ada peran serta manusia dengan kesadaran mereka untuk berhenti bertindak seperti manusia lamanya. Ada kesadaran, ada pola pikir yang diubahkan jadi tindakan, ada penyertaan Roh Kudus. Kalau tiba-tiba minta Roh Kudus merubah kita, bisa, tapi tetap sekali lagi butuh kesadaran kita untuk berubah. Dan yang kedua, sadari bahwa tadi akar pencitraan adalah kepura-puraan, keegoisan. Caranya untuk meninggalkan adalah dengan cara menundukkan diri di balik salib Kristus. Kita buka di Galatia 2 ayat 20 sebagai ayat terakhir. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ayat penutup ini saya renungkan berkali-kali, ini sebuah hal yang indah. Orang yang egois tidak akan pernah merasa dipuaskan, karena hidup hanya berputar untuk dirinya sendiri. Tapi kalau Tuhan mengubahkan pola pikir dan senter hidupnya adalah Yesus, dia akan melakukan segala cara untuk menyenangkan Yesus. Dan mari kita semua menyadari bahwa setiap kita diberikan kesempatan untuk tidak berpura-pura baik lagi, tapi sungguh-sungguh menjadi orang yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Biarkan firman Tuhan ini boleh melekat dalam hati kita, menghancurkan setiap kepura-puraan hidup kita, dan kita kembali menjadi anak yang utuh dan mengasihi Tuhan sepenuhnya. Amin. Mari kita pujikan pujian. Jadi sepertimu, Bapa Kau setia. Tidak akan meninggalkan kita yang sedang mengerjakan ketaatan kita. Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku, ku milikmu. Kerinduanku Tuhan, kerinduanku, tinggikan namamu, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan
aku dalam-Mu. Ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, kita katakan ubah hatiku, ubah hatiku. Mari kita bangkit berdiri, ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, oh, seperti-Mu. Kami mau jadi seperti-Mu Tuhan, menunjukkan sifat-sifat keilahian-Mu. Kami rindu, kami menunjukkan kasih. Kami rindu, kami menunjukkan kemurahan. Kami rindu menunjukkan ketaatan. Kami rindu seperti-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami percaya satu hal yang bisa menyingkirkan setiap kepura-puraan dalam hidup kami adalah kami melihat bahwa Kristus menerima kami apa adanya. Dari penerimaan itu akan membuat kami sadar kelemahan kami akan Kau sempurnakan untuk mengerjakan tugas mulia. Dan kami rindu kami menjadi pribadi yang berintegritas. Kami mengerjakan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu. Ini hal yang berat Tuhan. Karena kemunafikan dan kepura-puraan tidak ada orang yang tahu, tapi Engkau tahu. Selidiki setiap hati kami supaya kami boleh dilembutkan hatinya dan kembali mengingat Tuhan Yesus yang mengasihi kami begitu rupa dan siap untuk menolong kami berubah dan diisi dengan karakter ilahi untuk menunjukkan Kristus dalam hidup kami. Berikan kami kelembutan hati untuk mengerjakan. Berikan kami kelembutan hati dan kerendahan hati untuk mengatakan bahwa Engkaulah yang berdaulat Tuhan, bukan kami Tuhan. Kami percaya saat kami menyadari posisi kami sebagai anak, sebagai murid, sebagai hamba, kami akan tahu jika kami mentuhankan Engkau, jika kami mentuankan Engkau, maka kami taat kepada Tuhan kami. Dan kami tidak akan bermegah diri dari hidup kami, tapi kami kembali melihat bahwa Kristuslah yang harus dipermuliakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur pagi hari ini untuk setiap renungan yang kami baca. Kami rindu supaya kami tidak terjebak dengan banyak kegiatan yang seolah dilihat orang rohani, tapi ternyata kami mengalami kekeringan rohani. Kami mohon hindarkan kami Tuhan dari hal-hal itu Tuhan. Berikan atas kami makanan dari Engkau, mana surgawi, hari demi hari untuk kami nikmati, untuk memperbaharui kami Tuhan, untuk menegur kami, untuk meluruskan jalan kami.
Karena dari setiap hati akan terpancar kehidupan yang baik. Kami rindu hati kami dipulihkan, sehingga pola pikir kami berubah dan tindakan kami bisa mencerminkan Kristus. Kami bersyukur, jauhkan kami dari segala macam penghakiman atas manusia lain, rasa iri, rasa tidak terima. Kami percaya justifikasi kepada orang lain hanya akan membuat kami semakin jadi orang egois. Tapi kami kembali mau melihat bahwa kami mulai dari diri kami untuk berubah dan menyempurnakan untuk setiap karakter ilahi dalam hidup kami, supaya terlihat. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Serahkan pada Pani. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Firman Tuhan Minggu tanggal 21 Februari 2021 akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hosea Editiono. Mengingat ini musim pandemi COVID-19, bagi jemaat yang dalam kondisi kurang enak badan, flu, batuk, panas, dan lain-lain, tetap dianjurkan untuk mengikuti ibadah online saja. Mohon maaf dan terima kasih untuk kerjasamanya. Bagi jemaat yang akan memberi persembahan, disediakan kotak persembahan di pintu keluar. Tolong persembahan diberikan keterangan yang jelas untuk persembahan apa. Persembahan juga bisa ditransfer melalui bank tahapan BCA atas nama Bapak Dr. Andes Supriyanto. Sebelum pulang, pastikan jemaat membersihkan tangan dahulu dengan hand sanitizer yang sudah disediakan. Jemaat tetap jaga jarak, jemaat keluar lewat pintu utama dimulai dari deret pertama sampai selesai. Selama di mobil penghantar pulang, tolong masker jangan dibuka. Dan pastikan Bapak atau Ibu tidak tertular virus corona selama beribadah di gereja. Saya persilakan pada Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita, jangan berdiri bersama. Ya Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kembali kepadamu. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih merajalela, Tuhan kami bersyukur Engkau adalah Allah yang memberikan kami kekuatan kesehatan. Untuk sampai hari ini Tuhan, tidak ada yang terpapar virus corona. Semua adalah karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan, proteksi Tuhan. Dan kami tetap berdoa bersyafaat. Jemaat Tuhan tidak ada yang terpapar virus corona. Karena Engkau Allah yang kami sembah di dalam Yesus adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan seperti Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan, kuasa-Mu lebih besar. Engkau lebih dahsyat dari segalanya. Proteksi lindungi kami Bapa. Yang lemah diberi kekuatan kembali. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Bahkan yang hari-hari ini Tuhan terpapar virus corona Tuhan. Engkau pulihkan kesehatan kami. Sekalipun Tuhan vaksin telah tersedia, tetapi perlindungan Tuhan lebih dari semuanya Bapa. Dan kami sangat yakin kuasa-Mu besar. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah dalam setiap langkah hidup kami, bukan saja terlihat baik, tetapi kami mau menjadi orang baik. Baik dari sudut pandang Tuhan dan bukan daripada sudut pandang kami manusia. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Pak Didik dan keluarga yang sudah Tuhan melayani pekerjaan-Mu. Tuhan Engkau menyertai, memberkati apa saja yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dan kami percaya Tuhan setiap kami pagi ini sudah diberkati. Kami pulang dalam kasih dan damai sejahtera Allah. Engkau Allah yang sangat baik dan teramat baik buat kami. Sekarang Bapak Ibu angkatlah kedua tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota,
untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anaknya dalam dimensi waktu tanpa batas, diselamatkan menjadi ahli waris surga, dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai memberkati engkau dimanapun engkau berada. Segala aktivitas pekerjaanmu disertai Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya kepadamu, dan hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.